Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi terkait enzim ya. Jadi kemarin sudah sampai di penentuan aktivitas enzim. Jadi sebetulnya nanti kalau kalian akan melakukan penelitian terkait enzim, baik itu nanti apakah kalian akan menghasilkan enzim ya. Jadi kalian akan memproduksi enzim dari suatu fermentasi mikroba misalnya. Kemudian Anda akan memurnikan atau menggunakan enzim tadi secara langsung, ataupun nanti ketika Anda penelitiannya itu langsung menggunakan enzim, maka aktivitas enzim itu menjadi sesuatu yang harus Anda monitor ya. Jadi memang harus diperhatikan karena Anda ingat sendiri ya bahwa enzim itu sifatnya adalah sangat mudah untuk mengalami degradasi atau enzim itu mudah untuk mengalami penurunan keaktifan. Nah, sehingga kalau Anda ingin menggunakan enzim dalam penelitian dan untuk katakanlah menjaga agar data yang Anda dapatkan itu memang reliable ya, karena mungkin nanti Anda dalam melakukan penelitian Anda akan melakukan variasi konsentrasi, katakanlah konsentrasi substrat misalnya, Anda memvariasikan konsentrasi substrat atau Anda memvariasikan kondisi operasi dari proses konversi, misalnya temperaturnya Anda variasikan atau pH-nya Anda variasikan, waktunya Anda variasikan. Nah, ini kalau Anda menggunakan enzim, Anda perlu mengingat bahwa karena si enzim ini sangat mudah untuk mengalami penurunan keaktifan atau mengalami degradasi, maka aktivitas enzim itu perlu Anda monitor sehingga Anda akan selalu Anda bisa menjaga agar tiap-tiap variasi yang Anda jalankan itu dapat dibandingkan secara apple to apple ya. Katakanlah Anda membandingkan, jadi Anda tidak bisa melakukan misalnya penelitian, Anda memvariasikan waktu reaksi. Katakanlah ada yang di waktu direaksikan dalam waktu 1 jam, 2 jam, 1 hari, atau berapa jam gitu ya. Nah, kemudian Anda punya substrat, katakanlah konsentrasi awal substrat itu sekitar 150 gram substrat per liter. Nah, lalu Anda tambahkan enzimnya, karena enzimnya mungkin berupa bubuk gitu ya. Anda tambahkan enzimnya berupa bubuk, katakanlah 10 miligram atau 1 miligram per 150 gram per liter substrat tadi. Nah, kalau Anda memang melakukan variasi tadi variasi waktu ya, Anda melakukan variasi waktunya ini dalam durasi yang memang berdekatan satu dengan yang lain, maka Anda tidak perlu mengecek berapa aktivitas enzim itu berubah. Tapi kalau katakanlah satu variasi run Anda lakukan hari ini gitu ya, terus variasi run yang lain Anda akan lakukannya masih minggu depan atau malah bulan depan gitu ya. Nah, ini ketika sama-sama menggunakan 1 miligram enzim itu bisa jadi aktivitasnya tidak sama. Aktivitasnya tidak sama, ini bisa jadi menyebabkan proses konversinya kan berjalan dengan laju yang berbeda. Laju yang berbeda dengan keaktifan enzim yang berbeda, sehingga data Anda mungkin menjadi tidak reliable. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Nah, sehingga biasanya ketika Anda mendosis enzim, Anda menggunakan enzim yang dijadikan sebagai patokan untuk dosis itu bukan masanya atau bukan volumenya, tapi aktivitasnya. Katakanlah sekian aktivitas per gram substrat. Nah, kemarin sudah sempat diterangkan ya. Jadi ada yang namanya aktivitas, ada yang namanya unit aktivitas, ada yang namanya aktivitas spesifik. Ini cukup umum digunakan kalau misalnya nanti Anda baca paper penelitian ya. Ini cukup umum, istilah ini cukup umum digunakan. Jadi misalnya di sini untuk
yang disebut satu unit aktivitas enzim itu adalah jumlah enzim yang bisa mengkatalisis 1 mikromol substrat per menit. Nah, artinya ini perlu Anda korelasikan lagi. Jadi untuk sekian gram atau miligram enzim, berapa unit aktivitasnya. Nanti ketika Anda melakukan percobaan, katakanlah tadi ya 1 minggu lagi, sebulan lagi gitu ya, Anda harus pastikan lagi, cek lagi apakah dalam 1 miligram enzim itu keaktifannya, unit aktivitasnya masih sama. Nah, sehingga kalau dosis awalnya atau aturan pendosisan enzimnya itu adalah sekian unit aktivitas per gram substrat, ya ketika nanti unit aktivitas per miligram enzimnya itu turun, berarti jumlah enzim yang harus Anda tambahkan itu menjadi lebih tinggi. Kira-kira itu ya. Dan untuk setiap jenis enzim, Anda nanti bisa cari sendiri di paper ataupun di standard method bagaimana cara menguji unit aktivitas. Ada protokolnya tersendiri, misalnya kalau enzim selulase itu kan mengkonversi selulosa. Nah, itu biasanya dihitung sebagai filter paper unit. Karena untuk mengecek unit aktivitasnya itu menggunakan medium kertas saring atau filter paper dan lain sebagainya. Nah, selain unit aktivitas atau ukuran aktivitas enzim itu biasa juga dinyatakan sebagai jumlah unit aktivitas enzim per miligram protein. Ini yang disebut dengan aktivitas spesifik. Tapi yang umum dipakai itu adalah UA atau unit aktivitas. Nah, yang perlu dilakukan lagi atau yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda mau melakukan penentuan aktivitas enzim, di sini Anda harus memastikan bahwa dari sisi kondisi operasi itu harus yang optimum untuk kerja enzim. Ini dapatnya dari mana? Sekali lagi ya dari literatur, dari papernya. Misalnya tadi enzim selulase itu pH optimumnya adalah sekitar 5,5, temperatur optimumnya adalah sekitar 50 gitu. Nah, sehingga Anda ketika mau mengukur unit aktivitas enzim, ya harus dilakukan pada kondisi itu. Jangan di satu ketika Anda ukur pada temperatur 50, pH 5,5, tapi ketika Anda mau melakukan pengukuran unit aktivitas lagi, temperaturnya beda atau pH-nya berbeda. Nah, kalau Anda lakukan pada kondisi yang berbeda, yang bukan pada kondisi optimum kerja enzim, ya berarti enzim tadi tidak akan bisa memberikan laju konversi yang optimum atau laju reaksi yang optimum. Nah, sehingga lakukan penentuan unit aktivitas ini pada kondisi yang optimum, temperatur pH yang optimum. Nah, kemudian satu lagi adalah pastikan bahwa substrat yang digunakan, karena yang namanya untuk menguji unit aktivitas enzim itu pasti butuh substrat. Nah, pastikan bahwa substratnya itu dalam konsentrasi yang berlebih. Sehingga nanti laju reaksinya akan menjadi ditentukan oleh konsentrasi enzimnya. Jadi pembatas lajunya, rate determining step-nya itu adalah si konsentrasi enzim, bukan konsentrasi substrat. Ya, Anda harus pastikan konsentrasi substratnya berlebih agar tidak menjadi pembatas laju reaksi. Nah, selain itu ya beberapa hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah kembali lagi Anda harus cek lagi ke metodologi untuk tiap-tiap pengukuran aktivitas enzim. Beda enzim, beda caranya karena enzim itu memang spesifik ya. Jadi kalian perlu tahu misal adalah persamaan reaksi yang dikatalisis enzim itu seperti apa. Stoikiometri reaksinya bagaimana. Terus nanti dalam melakukan unit aktivitas selain tadi ya pH optimum, temperatur optimum, kemudian substratnya dibuat berlebih, kebutuhan lain yang harus tersedia apa? Apakah butuh reagen spesifik? Ini nanti beda-beda. Termasuk nanti cara menganalisis laju konversi. Karena laju konversi Anda bisa hitung dari perubahan konsentrasi substrat per waktu
atau konsentrasi produk yang dihasilkan per waktu. Sehingga Anda perlu tahu metodologi atau cara menganalisis konsentrasi substrat atau cara menganalisis konsentrasi produk. Tergantung, salah satu Anda bisa lakukan. Nah, sehingga nanti Anda bisa korelasikan antara konsentrasi dengan waktu menjadi laju reaksi. Nah, secara umum, ketika Anda menggunakan substrat yang berlebih, kemudian Anda akan menguji aktivitas enzim, Anda harus pastikan bahwa kondisi Anda ada di sini. Ya. Karena sebetulnya nanti antara konsentrasi substrat dengan laju reaksi, jadi ini hubungan antara laju reaksi sebagai fungsi konsentrasi substrat ya. Laju reaksi terhadap konsentrasi substrat itu profilnya akan seperti ini. Ketika konsentrasi substratnya itu sedikit, maka laju reaksi akan dibatasi oleh konsentrasi substrat. Ya, artinya apa? Pada zona awal ini, ordenya adalah orde 1. Laju reaksi bergantung pada konsentrasi substrat. Ketika Anda naikkan konsentrasi substrat, laju reaksi akan meningkat. Ketika dinaikkan lagi, laju reaksinya naik lagi. Dan seterusnya sampai suatu titik ketika konsentrasi substratnya masih dinaikkan, kenaikan laju reaksi terhadap konsentrasi menjadi tidak linear lagi. Kalau orde 1 kan linear ya, garis lurus. Tapi ketika konsentrasi substrat itu menjadi lebih tinggi, profilnya sudah tidak garis lurus. Bahkan ketika konsentrasi substrat itu dinaikkan lebih tinggi lagi, si laju reaksinya tidak berubah. Atau pada kondisi tadi sudah dicapai yang namanya laju reaksi maksimum. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nanti kita akan bahas lebih, kita diskusikan lebih detail. Tapi yang jelas, ketika Anda akan melakukan uji aktivitas enzim atau ingin menghitung berapa unit aktivitas enzim, Anda harus pastikan konsentrasi substratnya ada di sini. Orde 0 terhadap substrat, terhadap konsentrasi substrat. Sehingga nanti yang berpengaruh atau yang menentukan laju reaksi adalah konsentrasi enzim. Oke ya, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, sebelum kita masuk ke faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, seperti biasa saya puterin video dulu ya. Enzymes. Human body is a product of different chemical reactions and processes. But what controls these reactions? In 1833, a French chemist, Anselme Pien, was the first to discover the vital force that drove these reactions and named it enzyme. Enzymes are substances, proteins, or in some cases, ribonucleic acid, RNA, that speed up a biochemical reaction by modifying specific substances called substrates. Enzymes are supremely selective in who they bind to and modify, hence their specificity. Mode of action. Easier said, but how does a tiny enzyme speed up a chemical reaction? The answer to this is simple. Enzymes perform this critical task by lowering a reaction's activation energy, that is, the amount of energy needed for the reaction to begin. Enzymes bind to their substrates, hold them in such that chemical bond breaking and bond forming processes take place more easily. Enzymes have a specific place in them called active site,
where the substrate binds and real-time action takes place. Active site has a specific size, shape, and chemical behavior rendered to it by specific arrangement of amino acids. Thanks to these amino acids, an enzyme's active site is unique only to a particular substrate. In addition to the active site, many enzymes consist of a non-protein part called cofactor. Cofactors may be cations, positively charged metal ions, activators, bound temporarily to the active site to activate the enzyme, organic molecules, vitamins or vitamin products, coenzymes that join enzyme-substrate complex temporarily, prosthetic groups, permanently enzyme-bound. Many enzymes only perform their catalytic role when associated a coenzyme. An inactivated enzyme, protein, along with its coenzyme, non-protein, makes up a system called holoenzyme. To add to the complexity, scientists termed this inactivated enzyme as apoenzyme. And therefore, the equation becomes holoenzyme equals apoenzyme plus coenzyme. Models of enzyme action. Lock and key hypothesis. This is the simplest model to represent how an enzyme works. The substrate simply fits into the active site to form a reaction intermediate. Just like the key fits in its specific lock, the shape isn't changed here. Rather, the structure of the substrate absolutely complements the structure of the enzyme, like puzzle pieces. Induced fit hypothesis. In this model, the enzyme, upon binding of substrate, changes shape. The matching between an enzyme's active site and the substrate isn't just like two puzzle pieces fitting together. Rather, the enzyme changes shape and binds to its substrate even more tightly. This fine-tuning of the enzyme to fit the substrate is called induced fit. Environmental effects on enzyme function. Active sites are very sensitive. They sense even the slightest change in the environment and respond accordingly. Some of the factors that affect the active site and consequently enzyme function include temperature. The suitable temperature for enzymes to function properly is 37 degrees Celsius. Increasing or decreasing the temperature above 37 degrees Celsius affect chemical bonds in the active site, making them less suited to bind substrates. Higher temperatures denature enzymes. pH. Amino acids present in the active site are acidic or basic. Fluctuation in pH can affect these amino acids, making it hard for substrates to bind. Extreme pH values can denature enzymes. Enzyme concentration. Increasing enzyme concentration will increase the rate of reaction, as more enzymes will be available to bind with the substrates. However, after a certain concentration, any increase will have no effect on the rate of reaction. Substrate concentration. Increasing substrate concentration increases the rate of reaction. This is because more substrate molecules will be colliding with enzyme molecules, so more product will be formed. But again, this effect is valid up to a certain concentration. Inhibition of enzyme activity. Some evil substances called inhibitors reduce or even stop the activity of enzymes in biochemical reactions. They either block or distort the active site, thus inhibiting the reaction. Based on this, there are two types of inhibitors given below. Competitive inhibitors occupy the active site and prevent a substrate molecule from binding to the enzyme. Non-competitive inhibitors attach to parts of the enzyme other than the active site to distort the shape of an enzyme. Oke, baik, dari video tadi mestinya sudah dapat sedikit gambaran ya bahwa ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi atau yang bisa menentukan laju reaksi enzimatik. Yang pertama tentunya adalah terhadap konsentrasi enzim atau pengaruh konsentrasi enzim.
Nah, laju reaksi kalau Anda hubungkan dengan konsentrasi enzim, ini akan berbanding lurus atau hubungannya adalah linear. Kira-kira kenapa? Dari penjelasan video tadi ada yang bisa jawab? Kalau hanya terhadap konsentrasi enzim, artinya apa? Kalau konsentrasi enzim Anda naikkan 2 kali, maka laju reaksinya akan menjadi 2 kali. Kalau konsentrasi enzim Anda naikkan 3 kali, maka laju reaksinya juga naik 3 kali. Alasannya apa? Mau coba jawab boleh Pak? Ya, silakan. Kalau menurut saya dari video tadi tuh kalau misalnya si konsentrasi enzimnya semakin banyak, berarti kalau yang dari video tadi berarti dia bisa lebih banyak menerima substrat yang ada dan bisa menghasilkan produk yang lebih banyak. Makanya hal itu berbanding lurus dengan laju reaksinya. Artinya banyak yang bisa terkonversi menjadi produk. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, betul. Jadi kalau pada konsentrasi substrat yang tetap, maka ketika Anda naikkan konsentrasi enzim, ini Anda akan dapatkan laju reaksi yang naik secara linear. Karena akan makin banyak substrat yang bisa dikonversi oleh si enzim. Karena enzimnya semakin banyak. Nah, kira-kira ada batasannya nggak? Maksudnya, coba kalian pikirkan ya secara eksperimen, Anda punya wadah, isinya adalah larutan substrat dengan konsentrasi tertentu, terus Anda tambahkan enzim, Anda mau lihat pengaruh penambahan konsentrasi enzim terhadap laju reaksi. Laju reaksi artinya berapa banyak substrat yang terkonversi per menit atau berapa banyak produk yang terbentuk per menit atau per waktu gitu ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang harus Anda perhatikan atau ya hal-hal apa saja yang harus Anda perhatikan agar memang profilnya akan menjadi linear. Atau apakah pasti Anda mendapatkan kurva linear? Mau jawab Pak, sepertinya tidak selalu linear karena bisa dipengaruhi oleh pertama nanti kalau mixingnya nggak merata nanti terbentuk concentration gradient juga, nanti yang active site yang bisa dipakai juga cuma sedikit. Terus betul itu tadi betul. Ada lagi nggak yang perlu Anda perhatikan? pH dari larutannya Pak. PH-nya kenapa? Kalau misal terbentuk produk kan pasti nanti ada perubahan pH yang lama-lama bisa merusak enzimnya itu. Oke, terus apa lagi? Bisa itu, boleh. Kalau terkait substrat tadi bagaimana yang dijelaskan di awal? Kalau yang substrat saya masih bingung, Pak. Oke, jadi betul ya. Jadi kalau kurva linear ini secara teoretis itu Anda akan dapatkan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi enzim yang linear. Perbandingannya lurus gitu ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah satu, betul tadi yang sudah disampaikan oleh Lukman, Anda harus pastikan bahwa ketika Anda melakukan reaksi konversi enzimatik ini, Anda aduk reaktornya dengan baik. Ya, karena dengan memastikan pengadukan itu kan berarti Anda menghilangkan efek hambatan perpindahan. Ya, jadi kalau reaktornya tidak diaduk, maka ketemunya substrat dengan enzim itu akan menjadi lambat. Kalau ketemunya lambat, berarti laju reaksinya itu akan melambat. Tapi melambatnya bukan karena efek konsentrasi, tapi karena efek hambatan perpindahan. Jadi untuk kan tadi kan Anda mau menghitung berapa aktivitas enzim ya. Aktivitas enzim itu dihitung dari laju reaksi enzimatiknya. Nah,
untuk mendapatkan nilai aktivitas enzim atau laju reaksi yang benar-benar benar gitu ya, Anda harus pastikan pengadukannya berjalan dengan baik. Anda harus pastikan bahwa tahap penentu lajunya itu adalah reaksi antara enzim dengan substrat. Kalau tidak diaduk dengan baik, tahap penentu lajunya bisa jadi berubah menjadi hambatan, atau tahap penentu lajunya berubah menjadi ketemunya si enzim dengan substrat, karena itu lebih lambat. Jadi Anda harus pastikan ketemunya substrat dengan enzim itu cepat, sehingga tidak menghambat. Penentunya menjadi reaksi. Oke, yang kedua adalah, tadi sudah disebutkan di awal, ini kan dilakukan pada konsentrasi substrat tetap. Tapi Anda harus pastikan bahwa Anda harus bekerja pada konsentrasi substrat yang berlebih. Kalau Anda tidak bekerja pada konsentrasi substrat yang berlebih, substratnya itu kurang gitu ya, Anda tambahkan enzimnya, sudah tidak ada lagi substrat yang bisa bereaksi dengan enzim. Betul kan? Nah, kalau sudah tidak ada lagi substrat yang bereaksi dengan enzim, laju reaksinya tidak akan naik. Dia akan mendatar. Mendatarnya bukan karena apa? Karena memang sudah tidak ada substratnya lagi. Semuanya sudah habis terkonsumsi menjadi produk. Ya, jadi Anda harus pastikan Anda lakukan pada konsentrasi substrat tetap, tapi pada konsentrasi substrat yang berlebih. Ya, sehingga ketika enzimnya itu ditambah, maka substrat yang bisa bereaksi dengan enzim yang jumlahnya nambah tadi masih ada. Oke, yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Lukman juga betul ya, bahwa ada kemungkinan walaupun ini biasanya jarang ya untuk reaksi enzimatik, beda dengan reaksi fermentasi biasa ya, konversi substrat menjadi produk itu relatif tidak akan mengubah temperatur dan pH. Tapi kalau toh terjadi gitu ya, nah ini juga harus Anda perhatikan. Karena begitu pH-nya berubah, bisa jadi kerja enzim itu akan menjadi tidak optimal. Oke ya, jadi itu yang perlu Anda perhatikan secara teknis. Nah, kalau terhadap konsentrasi substrat, jadi kalau yang tadi ini adalah enzimnya yang ditambah, substratnya tetap. Kalau konsentrasi substratnya bertambah, tapi enzimnya tetap, ini profilnya akan menjadi seperti ini. Sekali lagi, Anda harus, kalau nanti Anda, saya nggak tahu kalau di praktikum percobaan di lab, apakah ada terkait konversi enzimatik, tapi kalau Anda mau melihat profil laju reaksi terhadap konsentrasi substrat, ini Anda juga harus lakukan pengadukan dengan baik. Sekali lagi, bahwa Anda harus pastikan pengadukannya dilakukan dengan baik, sehingga tahap penentu lajunya itu menjadi reaksi, bukan perpindahan, bukan ketemunya substrat dengan enzim. Karena nanti dari sini Anda bisa mendapatkan parameter kinetika enzim. Ya, nanti kita akan bahas di slide setelah ini sebetulnya. Nah, untuk mendapatkan parameter kinetika yang benar, Anda melakukan variasi konsentrasi substrat dengan konsentrasi enzim yang tetap. Nah, ternyata profilnya tadi sudah disebutkan ya, pada konsentrasi substrat kecil orde 1. Artinya Anda naikkan konsentrasi substratnya, laju reaksi naik berbanding lurus, linear. Makin lama ketika konsentrasi substratnya makin banyak, ordenya turun. Tidak orde 1 lagi. Artinya peningkatan laju reaksi menjadi tidak sebanding dengan peningkatan konsentrasi substrat. Anda naikkan lagi, ternyata udah nggak ngefek. Ordenya menjadi orde 0. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat apa alasan fenomena ini? Kira-kira kenapa? Bapak mau coba jawab. Silahkan. Mungkin kalau pas dia di konsentrasi substrat yang cukup banyak itu, Pak,
si substratnya tuh udah jenuh mungkin ya Pak sama si enzimnya gitu. Atau gimana? Si substratnya udah jenuh dengan enzim atau enzimnya sudah jenuh dengan substrat? Iya kebalik maksudnya enzimnya udah jenuh sama si substratnya Pak. Jadi laju reaksinya jadi datar aja gitu. Ya, betul jawabannya. Jadi kalau Anda menggunakan enzim yang konsentrasinya tetap, artinya kan tidak ya segitu-segitu aja ya. Kalau Anda tambahkan substratnya, kan enzim punya sisi aktif ya. Nah, jumlah sisi aktif yang tersedia itu kan tetap. Sehingga ketika konsentrasi substratnya masih sedikit, masih banyak sisi aktif yang tersedia. Sehingga ketika Anda tambah substratnya, makin banyak yang bereaksi, laju reaksi makin meningkat. Tapi kalau sudah sangat banyak substratnya, molekul substratnya sudah sangat banyak, sementara sisi aktif dari enzimnya itu tetap, maka semua sisi aktif itu akan terpakai oleh si substrat. Sehingga kalau Anda tambahkan lagi substratnya, udah tidak ada lagi sisi aktif yang bisa menerima substrat tadi. Itu yang disebut dengan kondisi jenuh, betul, saturation. Ya. Akibatnya apa? Karena sisi aktifnya sudah semuanya terpakai oleh substrat, maka laju reaksinya akan menjadi konstan. Ini yang tercapai kondisi maksimum. Ketika Anda bandingkan kurva ini dengan kurva monod, Anda masih ingat ya? Kurva pertumbuhan monod itu menghubungkan antara mu, laju pertumbuhan spesifik, dengan konsentrasi substrat. Profilnya sama kan ya? Profilnya sama. Kenapa? Karena memang pada pertumbuhan, laju pertumbuhannya akan dipengaruhi oleh laju metabolisme yang paling lambat. Karena Anda ingat ya, metabolisme itu kan ada banyak reaksi. Reaksi itu masing-masing dikatalisis oleh enzim. Nah, laju pertumbuhan secara total itu akan dipengaruhi oleh satu laju yang dianggap paling lambat. Itu juga merupakan laju reaksi enzimatik. Makanya Anda dapatkan profil mu terhadap S itu profilnya sama persis. Kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana dengan pH? Sebetulnya apa sih pengaruh pH? Ada yang menangkap nggak dari penjelasan video tadi? Kenapa enzim itu punya pH optimum? Sebetulnya kemarin itu sempat kita singgung juga pada saat ketika kita membahas asam amino dan protein. Kenapa? Enzim itu punya pH optimum. Kenapa kalau pH-nya digeser, kerjanya menjadi tidak optimum? Ada yang masih ingat? Ada yang mau coba jawab sebelum dipanggil? Silahkan, biar nggak ngantuk, coba jawab. NIM 28 ada, berhubung hari ini tanggal 28. Siapa nih NIM 28? Hasna Nabila, ada? Iya, ada Pak. Ya, silahkan coba jawab. Kalau menurut saya karena enzim punya sifat yang mudah terdegradasi. Jadi kalau pH atau suhunya berubah, nanti ada penurunan aktivitas. Maksudnya terdegradasi ini bagaimana? Bisa dijelaskan lebih? Kayak mudah tidak stabil gitu nggak sih Pak? Kalau menurut saya. Penyebabnya apa? Dengan perhatikan bahwa enzim adalah protein yang tersusun dari asam amino. Masih ingat? Ada yang mau coba bantu jawab?
Saya mau coba bantu, Pak. Mungkin, Pak, lebih ke arah proses denaturasi sih, Pak, kalau di enzim itu. Denaturasinya dari Denaturasi dari denaturasi yang diakibatkan gara-gara pH, Pak. oke. Betul tapi kurang tepat karena sebetulnya kalau denaturasi akibat pH itu biasanya terjadi pada pH yang sangat rendah atau sangat basah sehingga nanti proteinnya akan mengalami denaturasi. Tapi sebelum sampai denaturasi, kenapa pH itu mempengaruhi kinerja enzim? Anda masih ingat di enzim itu ada sisi aktif. Apakah yang membentuk sisi aktif itu? Masih ingat nggak? Dari yang sudah disampaikan kemarin. Asam amino, Pak. Iya, terus? Komponen enzim masih ingat ya? Yang disebut dengan holoenzim itu kan adalah enzim yang punya protein yang punya keaktifan. Holoenzim itu dibentuk oleh apoenzim, protein yang tidak aktif, dan kofaktor dan koenzim. Nah, sehingga nanti mereka akan membentuk satu daerah yang namanya sisi aktif. Dan Anda ingat ya bahwa protein itu kan terdiri dari asam amino. Asam amino itu gugusnya ada apa? Gugus yang ada di asam amino? Ada gugus COO- dan ada gugus NH4+ atau gugus karboksil dan gugus amina. Itu kan punya muatan. Ya, jadi sisi aktif itu nanti dia akan punya muatan. Muatannya dari mana? Dari memang protein itu punya muatan dari gugus-gugus asam amino plus dari kofaktor koenzimnya. Terutama kofaktor ya. Kofaktor kan ion-ion logam ya. Jadi sebetulnya nanti di sisi aktif itu akan ada distribusi muatan yang tertentu. Antara yang positif dengan yang negatif. Seberapa banyak kita tidak bisa tentukan ya. Jadi tergantung jenis enzimnya, tergantung sisi aktifnya itu nanti distribusi muatannya akan tertentu. Nah, apa yang terjadi kalau pH-nya berubah? pH ini kan maksudnya pH larutan. Ketika pH larutan berubah, maka jumlah muatan H+ atau muatan OH- di dalam larutan kan berubah. Kalau muatan H+ dan muatan OH- itu berubah, interaksi antara muatan di larutan dengan muatan di enzim, terutama di sisi aktifnya, itu juga akan menjadi terpengaruh. Ya. Jadi nanti keseimbangan muatan tadi ya, distribusi muatan yang ada di sisi aktif terutama, itu bisa terpengaruh oleh perubahan ion H+ dan ion OH- yang ada di di larutan. Nah, kalau terganggu, ya berarti keaktifan sisi aktif akan terganggu. Keaktifan enzim akan menurun. Atau pengaruhnya mungkin tidak langsung ke muatan yang ada di sisi aktif. Tapi ada sisi yang tidak aktif kan juga punya muatan. Nanti ada interaksi. Interaksi ini bisa jadi menyebabkan adanya perubahan struktur atau konformasi 3 dimensi dari si enzim. Yang tadi pun bisa jadi menyebabkan perubahan konformasi. Nah, kalau sudah konformasi enzimnya berubah, maka keaktifan enzim juga akan berubah. Jadi kalau pH lebih ke efek muatan. Jadi ada interaksi muatan antara enzim dengan muatan di larutan. Nah, kalau temperatur, nah ini yang lebih ke denaturasi. Anda ingat ya, jadi kalau protein itu akan sangat mudah terkoagulasi dengan perubahan temperatur. Nah, nanti dia akan rusak, akan terdenaturasi. Nah, kalau yang pH tadi, efeknya masih reversible, kecuali terjadi denaturasi. Ya, kecuali Anda turunkan pH-nya sampai asam sekali, atau naikkan sampai basa sekali, sehingga proteinnya terkoagulasi terus rusak. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau Anda kembalikan ke pH optimum, enzimnya sudah rusak. Tapi kalau masih geser-geser dikit gitu ya, belum sampai ke proses koagulasi tadi, kerja enzim akan kembali optimum.
Nah, beda dengan temperatur. Begitu temperaturnya dinaikkan, terutama kalau dinaikkan ya, proteinnya akan rusak dan sifatnya irreversible. Sehingga kalau Anda kembalikan ke temperatur optimum, itu akan menjadi enzimnya menjadi tidak berfungsi kembali. Makanya Anda ingat lagi pengaruh dari temperatur dan pH terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Kalau terhadap temperatur, biasanya si mikroba ini punya range yang cukup strict. Dia hanya bisa kerja di situ. Tapi kalau terhadap pH, karena tadi ya melihat sifat interaksi enzim dengan pH, sebetulnya masih bisa diadaptasikan. Karena pengaruh pH itu masih reversible. Nah, sehingga enzim dari si mikroba itu masih bisa bekerja atau masih bisa dipaksa bekerja pada range pH yang di luar pH optimum, walaupun tidak sebagus kalau pH-nya optimum. Tapi dengan proses adaptasi, enzim yang dihasilkan oleh mikroba tadi, dia bisa menjadi lebih karena diadaptasi ya, jadi dia lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi pH yang lebih luas. Tapi kalau temperatur nggak bisa, lebih strict kalau temperatur. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke bagian slide berikutnya ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke bagian mekanisme dan kinetika enzim. Nah, nanti di sini kita akan lihat bahwa bagaimana enzim itu bekerja, itu ada beberapa mekanisme. Satu adalah terkait mekanisme molekulernya. Jadi ini adalah, sebetulnya kita tidak tahu sih, secara molekuler ini yang sebetulnya terjadi antara enzim dengan substrat itu kita tidak tahu, tapi kita hanya bisa menduga, dan kemudian mekanisme dugaan ini kita coba cocokkan terhadap, kita coba modelkan ya, kemudian diturunkan menjadi persamaan kinetika enzim dan ternyata cocok. Ini yang dilakukan oleh Michaelis-Menten. Sehingga mekanisme Michaelis-Menten itu menjadi model mekanisme yang umum dipakai atau diasumsikan untuk menjelaskan kerja enzim. Bagaimana enzim itu bereaksi dengan substrat. Secara umum ada dua hipotesis yang terjadi ya. Ada yang namanya lock and key, ada yang namanya in the suite. Nah, terkait mekanisme ini juga nanti kita akan bahas terkait tentang bagaimana enzim itu bersifat spesifik. Spesifiknya itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya kita akan juga melihat bahwa kerja dari enzim itu ternyata akan bisa terinhibisi. Terinhibisi itu maksudnya terhambat. Jadi ada beberapa zat atau komponen yang bisa menginhibisi enzim. Ya. Menginhibisi enzim artinya ya Anda akan mendapatkan laju reaksi yang lebih lambat daripada kalau tidak ada zat yang menginhibisi, atau kita sebutnya adalah inhibitor. Nah, ini adalah untuk mekanisme-mekanisme yang sifatnya reversible ya, artinya kalau inhibitornya itu dihilangkan, enzimnya akan kembali bekerja dengan normal. Ada mekanisme inhibisi yang namanya kompetitif,
non-kompetitif, unkompetitif, ini namanya mirip tapi sebetulnya mekanisme PSD berbeda, dan sebetulnya nanti si substrat pun itu bisa melakukan inhibisi. Oke, sekarang saya akan tunjukkan satu video lagi terkait mekanisme kerja enzim plus nanti bentuk-bentuk inhibisinya. Ada 2 video kalau nggak salah. Every single second, inside every living cell, thousands of chemical reactions are taking place. These reactions are performed by enzymes. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. It initiates the reaction, speeds up the reaction's progress, and makes sure the outcome is always the same. These enzymes often work together to form longer pathways, such as the citric acid cycle, which is a series of chemical reactions used by cells to generate energy from carbohydrates. The essential tasks of life, such as metabolism, protein synthesis, and cell renewal and growth, are all regulated by enzymes. The life-sustaining power of enzymes lies in the fact that they catalyze reactions in mild conditions of pH, temperature, and atmospheric pressure. The rates of catalyzed reactions are millions to trillions times faster than those of the same reactions uncatalyzed. To speed up a reaction in the absence of enzyme, additional energy would need to be provided as heat, which jostles the substrates and occasionally provides enough energy to trigger a reaction. In the course of most reactions, an unstable and highly energetic transition state is formed as the substrates are transformed into products. An enzyme acts as a template for the reaction, binding to its substrate and holding it in the proper position to form the product. An enzyme also surrounds its substrate with reactive groups that stabilize the transition state, making it easier for the reaction to occur. To understand how enzymes work, let's take a closer look at a reaction in the citric acid cycle that is catalyzed by the enzyme aconitase. Aconitase binds to its substrate citrate and removes a hydroxyl group and a hydrogen atom to form the intermediate cis-aconitate. It then adds the hydrogen and hydroxyl back in slightly different positions to form the product isocitrate. In the active site, some amino acids are perfectly positioned to recognize the substrate and hold it in the optimal position for the reaction to begin. Some amino acids are involved in recognizing and holding the substrate. Other amino acids are directly involved in catalysis. Histidine 101 acts as an acid by donating its proton. Thanks to the chemical environment of serine 642, it can act as a base by accepting the proton from the substrate. The active site of aconitase also contains an iron-sulfur cluster that stabilizes the substrate electrostatically and helps to position it relative to the catalytic residues. The first step in the reaction is dehydration. In this step, histidine acts as an acid and protonates the hydroxyl on the substrate, allowing it to leave as a water molecule. Serine then acts as a base, extracting a hydrogen atom from the opposite side of the substrate, forming the intermediate cis-aconitate. Cis-aconitate then flips upside down, and the complementary hydration reaction is performed. In this step, histidine grabs a hydrogen atom from a passing water molecule, placing the resulting hydroxyl group back onto the substrate. Serine then returns its hydrogen atom, and the final product isocitrate is released. Notice that the enzyme itself was not changed by the reaction. It extracted a hydroxyl group and a hydrogen atom, and then put them back, thus starting and ending in the same state. This is the hallmark of a catalyst.
When it finishes a reaction, it is ready for the next, so it can perform thousands of reactions in a row. Notice also that the shape of an active site is often flexible. Many enzymes surround their substrates, enclosing them to form the perfect environment for a reaction. Enzymes are fundamental to life on Earth, working every second of every day to maintain life processes in every cell in every living creature on the planet. During the normal enzyme catalytic cycle, the substrate encounters an enzyme with a specific active site to which it binds, forming an enzyme-substrate complex. The enzyme then facilitates the breakdown of the substrate to its products, which part from the enzyme, leaving the active site free to catalyze another substrate as the cycle begins again. Competitive inhibition occurs when an enzyme encounters a blocker, which mimics the properties of the substrate and binds to the enzyme's active site. Thus, when the substrate is encountered, the active site is not available for attachment and no reaction will occur. Non-competitive enzyme inhibition involves the binding of a blocker to the enzyme away from the active site. This binding causes a conformational change in the enzyme, altering the shape of the active site, which prevents the substrate from binding. No reaction will occur as long as the non-competitive blocker is bound to the enzyme. Oke, semoga tadi bisa memberikan gambaran sedikit ya terkait mekanisme kerja enzim. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa reaksi antara si enzim dengan si substrat itu berada pada tingkat atau level molekuler ya. Jadi memang secara real tidak bisa dijelaskan atau sulit dijelaskan baik secara kinetik maupun secara analitik, sehingga pemodelannya atau mekanismenya itu lebih mudah dipahami dengan menggunakan gambar. Nah, secara umum sebelum menjadi produk, jadi ketika substrat ini bereaksi dengan enzim, maka ada yang namanya kondisi antara. Jadi kondisi transisi, Anda masih ingat ya di kurva antara energi terhadap koordinat reaksi awal dan akhir. Jadi kondisi transisinya itu adalah terbentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Ya, jadi tadi ada terlihat ya bahwa enzim itu punya sisi aktif, kemudian sisi aktifnya itu ditempeli oleh substrat, di mana substrat itu bentuknya sesuai dengan bentuk sisi aktif enzim. Itu adalah kondisi di mana terbentuk kompleks enzim substrat. Nah, nanti antara enzim dengan substrat ketika sudah ketemu dan membentuk kompleks enzim substrat, maka sisi aktif dari si enzim ini akan mempengaruhi ikatan-ikatan yang ada di dalam molekul si substrat. Jadi apa yang terjadi sebetulnya ketika dalam kondisi kompleks enzim substrat, jadi di situ terjadi perubahan ikatan-ikatan atau perubahan struktur-struktur molekul yang ada di dalam substrat, sehingga substratnya itu berubah menjadi produk. Jadi substratnya diubah. Terjadinya perubahan itu adalah ketika dalam kondisi menempel ke sisi aktif enzim. Nah, kalau sudah berubah menjadi produk,
antara si produk dengan sisi aktif enzim ini sudah tidak ada kecocokan lagi gitu ya. Tadi kan antara enzim dengan substrat cocok, sisi aktifnya cocok, nempel, terbentuk enzim substrat, substratnya akan berubah menjadi produk, kemudian produknya akan dilepas. Sehingga enzim akan menjadi enzim bebas kembali. Jadi secara umum mekanisme reaksi enzimatik adalah seperti ini. Jadi konversi substrat menjadi produk itu dijembatani dengan terbentuknya kompleks ES. Ya, jadi pengaktifan substrat terjadi di dalam pusat aktif atau sisi aktif, kemudian pada sisi aktif atau bagian katalitik dari pusat aktif itu akan terdapat gugus-gugus fungsional. Jadi isinya kan ada ya dari asam aminonya, dari kofaktornya, dari koenzimnya. Ini akan membentuk gugus-gugus fungsional yang akan berperan terhadap awalnya dia akan menarik si substrat, mengikat substrat, mengkatalisis, dan pembentukan produk. Nah, bedanya dengan kalau reaksi tanpa enzim, adanya pusat aktif dari enzim, ini akan menyebabkan kondisi transisinya akan lebih gampang dicapai. Anda ingat lagi ya di kurva, karena kondisi transisinya itu gampang dicapai, maka energi aktivasinya akan menjadi lebih rendah. Nah, seiring dengan dicapainya kondisi transisi tadi, maka penurunan energi aktivasi itu akan terjadi secara keseluruhan, reaksinya berjalan dengan mudah dan cepat. Kemudian interaksinya apa saja? Sebetulnya interaksinya ini dianggap diasumsikan biasanya melibatkan gaya-gaya yang lemah. Gaya lemah itu apa? Ikatan hidrogen. Interaksi ikatan hidrogen atau gaya van der Waals antara muatan-muatan. Nah, sehingga akan terbentuk ES tadi. Substrat akan masuk ke dalam pusat aktif, kemudian gugus fungsional yang berada pada sisi aktif itu akan mengikat substrat, mendistribusikan keaktifannya terhadap substrat, mencapai kondisi transisi, terjadi pengaktifan substrat. Ya, jadi pada kondisi atau pada saat terbentuknya ES, kompleks enzim substrat, si substrat ini istilahnya dia diaktifkan. Aktifkannya ini gimana? Aktivasi molekul substrat ini akan disebabkan oleh adanya ya tadi ya interaksi kimia antara substrat dengan sisi aktif. Sehingga nanti molekul substratnya akan berubah menjadi produk. Oke ya. Ini kira-kira bayangannya fenomena seperti itu. Jadi ada interaksi, kemudian bentuk molekul ikatan yang terjadi di substrat itu menyebabkan molekul substrat tidak stabil, kemudian berubah menjadi produk. Nah, produk ini sudah tidak memiliki afinitas terhadap sisi aktif enzim lagi. Kalau substrat dia punya afinitas, menempel, bereaksi, aktif, berubah jadi produk, afinitasnya hilang, sehingga produknya akan lepas. Sehingga nanti enzim itu bisa kembali berikatan dengan substrat yang lain. Nah, mekanismenya ini mirip ya sebetulnya. Ada yang namanya mekanisme lock and key. Jadi kalau hipotesis lock and key, ya maksudnya kunci dan gembok gitu ya. Jadi enzim atau substrat yang bisa bereaksi dengan enzim adalah substrat yang memiliki bentuk yang memang sesuai dengan bentuk sisi aktif enzim. Kalau bentuknya tidak sama, dia tidak mau. Gitu aja ya bayangannya. Nah, sehingga ini menjelaskan kenapa enzim itu punya spesifitas terhadap substrat. Karena punya bentuk yang analog atau sesuai. Bentuk yang sesuai dengan sisi aktif enzim, terbentuk kompleks ES, kemudian menjadi S-nya menjadi P, kemudian menjadi produknya dilepas. Kalau indus feed ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau indus feed itu substrat itu bisa melakukan induksi terhadap enzim. Jadi kalau mekanisme indus feed sebetulnya si sisi aktif enzim
itu tidak perlu harus sama dengan substrat atau tidak perlu sesuai dengan substrat, tapi sebetulnya lebih dari situ. Kalau tadi kan hanya karena kesamaan bentuk ya, dibayangkan oh bentuk sisi aktif dan bentuk substrat itu cocok, bisa ketemu, bisa bereaksi. Kalau ini lebih dari itu, di dalam atau di permukaan substrat atau struktur dari substrat itu memungkinkan adanya interaksi aktif dengan struktur dari si sisi aktif. Sehingga dia bisa menginduksi, sehingga bentuk dari sisi aktif menjadi cocok dengan bentuk molekul substrat. Nah, induksi ini hanya bisa dilakukan oleh substrat tertentu. Ya. Akibat apa? Ya karena ada keaktifan dari molekul substrat yang cocok dengan keaktifan dari molekul enzim. Sehingga substrat tertentu bisa menginduksi sisi aktif, sehingga nanti cocok bisa bereaksi. Kalau substratnya lain bagaimana? Tidak bisa. Kira-kira begitu. Bentuknya ada dua hipotesis, dan ini memang diterima secara luas. Yang satu menyatakan harus benar-benar cocok, yang kedua adalah ya memang si substrat tertentu bisa menginduksi agar dia cocok dengan si enzim. Nah, karena dua mekanisme ini, kita mengenal adanya spesifitas dari substrat. Ya, ada yang istilahnya spesifitas absolut. Jadi kalau spesifitas absolut itu benar-benar enzim A itu hanya mengkatalisis substrat A. Kalau substratnya bukan A, enzim itu tidak mau mengkonversi menjadi produk. Ya, ini dari hipotesis yang log NQ tadi. Jadi benar-benar harus cocok molekulnya. Secara molekul antara sisi aktif enzim dengan bentuk substrat itu cocok. Kalau tidak cocok, tidak mau kerja enzimnya. Makanya sebutannya adalah spesifitas absolut. Nah, kalau Indusfit itu menjelaskan adanya spesifitas relatif. Jadi ada beberapa enzim yang masih bisa mengkatalisis substrat yang mirip-mirip. Walaupun secara bentuk struktur molekul itu beda. Kenapa masih bisa? Karena interaksi muatan antara molekul substrat dengan enzim tadi. Jadi si molekul substrat walaupun bentuknya beda, tapi dia masih bisa menginduksi si enzim, sehingga si enzim masih bisa bereaksi dengan substrat, walaupun beda molekulnya. Tapi walaupun beda, biasanya molekul-molekul ini punya struktur yang mirip-mirip. Nah, selain spesifitas absolut dan spesifitas relatif, ada juga yang disebutnya dengan spesifitas ruang. Jadi kalau ruang, ini enzim dikatakan memiliki spesifitas ruang terhadap substrat kalau enzim tadi bisa mengenali dengan jelas adanya perbedaan gugus-gugus kimia yang serupa. Artinya apa? Jadi walaupun gugus kimianya itu serupa dalam satu substrat gitu ya, kan ada banyak gugus fungsi. Walaupun gugus kimianya itu mirip-mirip, tapi enzim ini dia punya spesifitas terhadap gugus tertentu. Ini disebabkan apa? Ya, kembali lagi. Ini disebabkan oleh interaksi antara si gugus tadi dengan molekul gugus di substrat tadi dengan muatan atau struktur dari sisi aktif enzim. Ya. Jadi contoh spesifitas ruang ini adalah aspartase. Ya, jadi aspartase ini bisa mengkonversi fumarat pada ikatan rangkap atau transnya maupun maleat pada ikatan rangkap cisnya. Nah, sehingga nanti dia bisa mengkonversi menjadi L-aspartat atau menjadi D-aspartat. Nah, contoh-contoh enzim yang memiliki spesifitas relatif ada beberapa ya. Anda silahkan baca di sini ada. Nah, ini contoh dari spesifitas substrat. Jadi penjelasannya sudah yang disampaikan yang tadi ya. Jadi ini contoh-contoh saja.
Nah, apa yang perlu diketahui terkait spesifitas substrat? Jadi dari hasil penelitian terkait spesifitas enzim, spesifitas enzim ini muncul karena substrat itu agar bisa bereaksi dengan enzim tertentu, ini harus memiliki dua ciri struktur yang jelas. Dua ciri struktur yang jelas ini apa? Satu adalah harus punya ikatan yang spesifik. Ya, harus ada ikatan bond yang spesifik yang bisa diserang oleh si enzim. Kemudian, substrat itu juga harus memiliki gugus fungsi tertentu. Fungsinya apa? Agar bisa berikatan dengan sisi aktif enzim dan bisa mengarahkan molekul substrat dengan tepat pada sisi aktif enzim. Ya, jadi mengatur orientasi agar nanti ketemunya dengan sisi aktif enzim ini berada pada posisi yang tepat sehingga menghasilkan interaksi, kemudian substratnya bisa mengalami konversi menjadi produk. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang inhibisi. Aktivitas dari enzim itu bisa dihambat oleh senyawa yang disebut dengan inhibitor. Jadi inhibitor ini untuk hal ini adalah yang sebetulnya inhibitor itu ada dua ya mekanismenya. Satu adalah mekanisme yang sifatnya irreversible. Jadi irreversible artinya kalau enzim itu terkena zat inhibitor yang irreversible, maka enzimnya akan rusak. Ini biasanya terjadi kalau enzimnya bereaksi dengan senyawa-senyawa logam berat misalnya. Logam berat pada konsentrasi tinggi itu akan merusak enzim. Kan logam kan punya muatan ya, dia akan mempengaruhi muatan dari enzim sehingga strukturnya berubah. Perubahan strukturnya ini akan menjadi permanen. Karena permanen ya berarti rusak gitu ya. Jadi enzimnya tidak bisa bekerja kembali. Nah, yang akan kita diskusikan adalah inhibitor yang sifatnya irreversible. Jadi tidak merusak enzim, tapi dia menurunkan keaktifan dari enzim karena dia melakukan gangguan pada bisa sisi aktif atau bisa pada bukan sisi aktif, tapi dia akan melakukan atau dia akan menyebabkan penurunan kecepatan reaksi enzimatiknya. Ya, dan sebetulnya inhibisi ini juga bisa dilakukan secara sengaja ya. Jadi untuk sebagai cara pengendalian reaksi enzimatik di dalam sel. Karena kan reaksi itu kan terus-terusan ya. Jadi nanti reaksi-reaksi di metabolisme itu adalah reaksi-reaksi enzimatik. Kemudian reaksi enzimatiknya itu berjalan secara sekuensial atau bertahap. Nah, pada suatu titik tertentu itu biasanya secara alami sel itu akan melakukan enzim inhibisi sehingga reaksi enzimatiknya berhenti agar apa? Agar bisa lanjut ke proses metabolisme yang lain. Nah, tipe inhibisi reaksi itu ada genetik dan allosterik. Jadi kalau yang genetik itu adalah yang memang menghambat pembentukan enzim. Jadi memang gennya yang terinhibisi, kemudian dia menjadi kemampuan menghasilkan enzim tertentu atau kemampuan sintesis enzimnya itu menjadi terhambat. Itu yang sifatnya genetik, bekerja pada gen. Jadi inhibitor yang memang bekerja pada gen. Nah, yang kedua adalah yang akan kita diskusikan lebih lanjut, itu adalah yang model allosterik. Allosterik ini berkaitan dengan penghambatan aktivitas enzimnya saja. Jadi enzimnya itu tetap disintesis, jumlah enzimnya itu tetap, tapi laju reaksinya akan berkurang. Nah, kalau allosterik itu ada yang sifatnya reversible ya, tadi sudah dijelaskan, dan irreversible.
reversible. Kalau reversible berarti ya enzimnya rusak, tidak bisa digunakan lagi. Nah, sekarang kalau yang irreversible, ini biasanya terjadi pada proses destruksi atau modifikasi suatu gugus fungsi saja. Ini yang reversible ya harusnya. Dikoreksi, ini yang reversible, jadi prosesnya destruksi atau terjadi modifikasi gugus fungsi sehingga nanti enzimnya menjadi tidak berfungsi. Betul ya? Sorry, ya, ini yang irreversible, betul. Ini yang tidak bisa dikembalikan, yang kerusakan enzim. Kemudian kalau yang reversible, ini yang bisa dikembalikan lagi aktivitas enzim. Nah, ini bisa dijelaskan secara kuantitatif dengan model Michaelis-Menten. Michaelis-Menten itu yang modelnya yang tadi ya, yang E plus S menjadi ES, kemudian menjadi E plus P. Michaelis-Menten, perubahannya ini adalah ada 3+1 model inhibisi. Satu adalah inhibisi yang sifatnya kompetitif, kemudian yang non-kompetitif, dan unkompetitif. Satu lagi adalah yang disebabkan oleh konsentrasi substrat yang tinggi. Ini yang kita sebut dengan inhibisi substrat. Jadi ada kondisi di mana kalau konsentrasi substrat itu terlalu tinggi, maka laju reaksi akan justru menurun. Kalau tadi kan profilnya idealnya konsentrasi substrat naik, laju reaksi naik sampai batas tertentu. Ketika konsentrasi substrat dinaikkan, laju reaksinya konstan. Tapi yang terjadi kalau terjadi inhibisi substrat, ketika substrat itu konsentrasinya dinaikkan, maka laju reaksinya akan turun. Nah, itulah di mana terjadi kondisi inhibisi substrat. Oke. Dari situ ada yang mau ditanyakan dulu? Sebentar, saya cek dulu ya. Sebentar ya, saya cek slide-nya. Sepertinya ada yang hilang materinya. Sebentar. Oke, ternyata materinya tidak hilang, cuman urutannya agak tertukar. Jadi mungkin sebelum masuk ke inhibisi secara detail, jadi yang terkait inhibisi mungkin nanti saya singgung lagi. Kita masuk dulu ke kinetika reaksi enzimatiknya, kalau belum ada inhibisi ya. Jadi secara umum, apa sih kinetik reaksi? Kalian mestinya sudah dapat kuliah terkait kinetika reaksi di mata kuliah apa? TRK, Pak. TRK ya? Sudah membahas tentang apa saja di TRK? Konsep laju reaksi dibahas kan ya? Dibahas, Pak.
Oke, jadi mungkin ini saya review singkat saja ya. Jadi yang namanya kinetik reaksi itu adalah kajian tentang laju reaksi. Jadi di kinetika reaksi itu adalah memahami bagaimana suatu reaksi itu berlangsung. Memahaminya itu adalah, satu adalah Anda bisa menentukan berapa tahap yang terlibat, kemudian peristiwa kimiawinya apa saja, kemudian tahap mana yang paling lambat. Karena dengan menentukan tahapan yang paling lambat, ini Anda bisa menyusun persamaan laju reaksi. Jadi sama dengan reaksi enzimatik juga seperti itu. Kemudian Anda mengenal yang namanya mekanisme reaksi. Jadi tahapan-tahapan dari reaksi tadi. Nah, kalau Anda punya reaksi A menjadi P, maka sebelum A bisa menjadi P, maka A itu akan mengalami kondisi transisi. Jadi A itu akan dibawa pada kondisi aktifnya, dia akan memiliki tingkat energi tertentu, dia akan tercapai kondisi transisi. Nah, dalam kondisi transisi, ikatan yang atau struktur kimia dari molekul A ini akan berubah, akan menjadi aktif, sehingga nanti dia bisa berubah menjadi P. Oke ya, sehingga secara umum kalau dibandingkan antara kondisi reaksi, kondisi transisi dengan atau tanpa enzim itu bisa Anda lihat pada gambar. Ini sudah lah ya. Nah, ini sekarang Anda ingat lagi yang namanya energi aktivasi itu adalah jumlah energi dalam ya satuan energi ya yang diperlukan oleh satu mol zat pada temperatur tertentu untuk membawa semua molekulnya ke dalam keadaan aktif. Oke. Kemudian kalau energi bebas itu adalah jumlah maksimum energi yang tersedia untuk konversi, ini contohnya A menjadi P. Jika delta G-nya itu, delta G adalah energi bebas ya, kalau delta G-nya itu negatif, maka sistem akan melepas energi ke lingkungan, reaksinya berarah ke pembentukan produk, atau disebut reaksinya spontan, atau reaksi eksergonik. Ini definisi saja ya. Kalau delta G-nya positif, reaksinya butuh energi atau reaksi energonik. Jika delta G-nya 0, itu akan dicapai kesetimbangan. Nah, cara menghitung kesetimbangan, Anda masih ingat, ini mungkin tidak akan saya bahas detail, saya lihat sekilas saja. Nah, apa saja faktor yang bisa mengurangi kecepatan reaksi? Satu, itu adalah konsentrasi. Hubungannya ini dinyatakan dalam order reaksi ya. Anda masih ingat, pengaruh konsentrasi terhadap laju itu dinyatakan dalam order reaksi. Semakin tinggi order reaksinya, maka akan semakin besar pengaruh konsentrasi komponen tersebut. Kemudian temperatur dan tekanan. Kemudian katalis. Katalis itu akan mempercepat reaksi. Oke, reaksi sendiri ada reaksi order 1, ada reaksi monomolekuler, bimolekuler, ini tidak usah terlalu detail. Kemudian kalau reaksi kesetimbangan A plus B menjadi C, ke kanan konstantanya K1, ke kiri konstantanya K-1, Anda bisa nyatakan kalau reaksi ke kanan itu K1 kali A kali B, kalau ke kiri berarti ya K-1 kali C gitu ya. Nah, kemudian laju reaksi itu dinyatakan sebagai perubahan jumlah mol reaktan per satuan volume per satuan waktu. Jadi sebetulnya satuannya adalah mol. Mol per volume per waktu. Kalau volumenya itu konstan, maka menjadi perubahan konsentrasi per waktu. Kalau reaksinya order 1, ya berarti laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi salah satu reaktan saja. Pangkat 1. Kalau order 2, berarti berbanding lurus. Kalau reaktannya ada 2, ya berarti masing-masing order 1 terhadap A dan B, atau ya terhadap A order 2 atau terhadap B order 2. Ketiga, keempat, dan selanjutnya. Anda bisa lihat hubungan antara laju dengan konsentrasi untuk berbeda order. Oke, itu pengantar saja ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke inhibisi ya, tadi agak melompat pembahasannya, kita masuk dulu sebetulnya yang diasumsikan atau yang disusun oleh Michaelis-Menten untuk reaksi enzimatik itu seperti apa.
Ya, jadi Michaelis Menten ini tahun 1913 melakukan percobaan menggunakan invertase dari ekstrak ragi dan substratnya adalah sukrosa. Oke, kemudian memvariasikan satu substratnya konstan, enzimnya divariasikan. Yang satu lagi adalah enzimnya konstan, substratnya divariasikan. Jadi mendapatkan gambar sebetulnya yang tadi sempat kita lihat. Ini melihat hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi enzim. Jadi saat substratnya konstan, kemudian saat substrat enzimnya konstan, itu adalah mendapatkan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi substrat. Ternyata dapat profil yang seperti ini. Ini adalah laju reaksi terhadap konsentrasi enzim. Kemudian yang ini adalah terhadap konsentrasi substrat. Nah, dari percobaan itu, karena terhadap konsentrasi enzim, laju reaksi itu adalah menjadi orde 1, sementara kalau terhadap konsentrasi substrat, laju reaksi itu adalah menjadi orde 1 yang kemudian berubah menjadi orde 0. Nah, Michaelis Menten ini mencoba mengusulkan reaksinya menjadi seperti ini. Jadi ada dua tahapan reaksi. Ketika enzim plus substrat itu bereaksi, maka tahap pertama dia membentuk kompleks enzim substrat. Reaksi pertama ini berlangsung dalam kesetimbangan. Jadi reaksinya bolak-balik sehingga bisa mencapai kondisi kesetimbangan. Selanjutnya, kompleks enzim substrat itu akan menjadi enzim plus produk. Ya, reaksi tahap 2-nya. Reaksi kedua ini adalah reaksi satu arah. Ya, ini adalah model atau mekanisme reaksi yang diusulkan. Nah, sehingga dari tahapan ini dicoba untuk menentukan hubungan antara konsentrasi enzim, konsentrasi substrat terhadap laju reaksi. Oke ya. Nah, sekarang yang Briggs-Haldane ini mengasumsikan bahwa laju pembentukan ES itu akan sama dengan laju penguraian ES. Artinya apa? Kalau laju pembentukan ES sama dengan laju penguraian ES, pembentukan ES adalah reaksi yang pertama, penguraian ES adalah reaksi yang kedua. Apabila lajunya sama, apa akibatnya? Ada yang bisa coba jawab? Kalau laju pembentukan ES-nya sama dengan laju penguraiannya, maka tidak terjadi akumulasi kan ya. Jadi begitu dia terbentuk, dia langsung terurai. Begitu terbentuk lagi, langsung ke kanan. Artinya tidak terjadi akumulasi atau tidak ada perubahan konsentrasi ES terhadap waktu. Kalau tidak ada perubahan ES terhadap waktu, berarti Anda bisa susun ya persamaannya. Yang dari sini, DES per DT itu sama dengan apa? Kalau dilihat dari reaksi pertama, halo, ini masih mendengarkan atau sudah meninggalkan kuliah? Ayu Novitasari, ada? Halo? NIM 22 ada?
Sudah tinggal tidur ya? Oke, ada lagi NIM 23. Ikhwanuddin Hussein, ada? Ada, Pak. Ya. Kalau Anda lihat reaksi seperti ini, DES per DT-nya akan sama dengan apa? Kalau dari reaksi 1? Masih ingat kuliah TRK-nya? Notasi dari DES per DT apa? D. Maaf ya kalau tulisannya agak jelek. E. S per DT akan sama dengan apa? Kalau dari reaksi 1. KES. K1 kali ES kali konsentrasi E kali konsentrasi S ya. Minus K-1. Oke. Kalau dari reaksi 2, minus K2 kali ES. Betul ya? Jangan lupa ini notasi ini Anda ingat nggak? Bagaimana Anda menurunkan persamaan perubahan konsentrasi terhadap waktu kalau Anda punya persamaan reaksinya. Nah, Briggs-Haldane ini mengasumsikan tidak ada akumulasi, tidak ada perubahan konsentrasi ES terhadap waktu. Sehingga ini akan sama dengan 0. Jadi K1ES minus K-1 kali E. Ini K1 dikalikan E dikalikan S ya. Kemudian minus K-1 dikalikan kompleks ES, itu akan sama dengan minus K2 dikalikan ES. Sehingga dari persamaan ini, Anda bisa membuat yang ini. Oke ya. Ini adalah asumsi Briggs-Haldane. Tidak ada akumulasi ES. Karena begitu terbentuk ES, ES-nya langsung jadi produk. Nah, satu lagi adalah karena kita bicara enzim ya, enzim itu kondisi awal itu ada E0. Ini adalah konsentrasi enzim awal. Kemudian dari E0 ini ada enzim yang akan membentuk ES. Betul ya? Akan ada yang membentuk ES sehingga sisanya adalah E. Jadi E ini adalah menyatakan konsentrasi sisa enzim yang tidak membentuk ES. Bisa dipahami ya? Nah, dari sini ini adalah persamaan raca enzim. Jadi total konsentrasi enzim awal dan akhir itu akan sama. Awal E0, akhir ya E tambah ES. Nah, 1 adalah persamaan 1 ini, yang kedua adalah persamaan neraca enzim, yang ketiga adalah laju pembentukan produk. Laju pembentukan produk itu adalah dP per dt. Sehingga dari reaksi ini Anda bisa hitung, Anda bisa tentukan bahwa dP per dt adalah K2 dikalikan ES. Ini. Nah, sehingga Anda bisa substitusikan EP menjadi E0 dan E. Kemudian nanti Anda juga bisa gunakan persamaan Briggs-Haldane yang di atas. Oke ya. Oke, kemudian dari persamaan ini, persamaan nomor 2 ini, Anda bisa susun ulang ES sebagai fungsi ini. Ini dari yang ini.
Persamaan nomor 2. Nah, konstanta-konstanta ini didefinisikan sebagai konstanta Michaelis-Menten atau KM. Kalau Anda lihat, apa yang Anda amati? Kalau dilihat dari konstanta ini, apa yang bisa Anda lihat? Atau apa yang bisa Anda amati? Anda bandingkan dengan definisi konstanta kesetimbangan. Kan ini akan sama dengan betul nggak? Ya, didefinisikan KM, konstanta kesetimbangan Michaelis-Menten, itu adalah ini. Atau kalau dari nilainya adalah ini. Apa yang Anda lihat dari sini? Masih ingat nggak konstanta kesetimbangan itu apa? Pada reaksi yang reversible. Saya pernah nanya deh. Konstanta kesetimbangan itu adalah apa per apa? Halo? Laju reaksi maju per laju reaksi mundurnya, Pak. Atau hasil kali apa per apa? Hasil kali produk per reaktan. Betul. Produk per reaktan. Kalau ini reaktan per produk, ya. Iya. Hati-hati ya. Jadi definisi konstanta Michaelis-Menten di sini ini berkebalikan dengan definisi konstanta kesetimbangan yang biasa kita pakai. Jadi ini konstanta kesetimbangan, tapi yang dihitung adalah reaktan per produk. Jangan kebalik. Nah, nanti ini dipakai buat apa? Disubstitusikan ke persamaan ini untuk menggantikan nilai ES. Kan tadi Anda dari persamaan nomor 5 ya, bahwa V, laju reaksi enzimatik, itu K2 kali ES. Nah, ES-nya Anda ganti ini. Lalu masih ada E. E-nya Anda ganti dari mana? Dari persamaan neraca enzim. Ya, sehingga nanti Anda substitusikan bahwa nanti ES itu akan sama dengan E0 kali S per KM plus S. Sehingga V akan sama dengan dP per dt sama dengan K2 dikalikan ES. ES-nya diganti dengan yang nomor 9 ini menjadi persamaan nomor 10. Di mana K2 dikalikan E0 itu adalah laju reaksi maksimum. Kenapa maksimum? Ya maksimumnya kan ketika semua enzim itu berikatan dengan substrat. Betul ya? Ya, kenapa K2 dikalikan E0? E0 itu adalah konsentrasi awal enzim. Kalau semua enzim itu berikatan dengan substrat, jenuh gitu ya, maka laju reaksinya akan tercapai nilai maksimum. Nah, sehingga K2 dikalikan E0, Anda bisa ganti menjadi V maksimum. Sehingga V, laju reaksi enzimatik, itu akan menjadi V maksimum dikalikan S per KM plus S. Definisi KM yang tadi, yang E kalikan S dibagi dengan KS. Nah, ini menjadi persamaan Michaelis-Menten. Kalau Anda hubungkan V terhadap S, pada konsentrasi S yang kecil, ya, Anda lihat lagi ya persamaan nomor 11 ini,
pada konsentrasi S yang kecil, S-nya itu akan tidak signifikan terhadap Km. Betul ya? S-nya itu akan jauh lebih kecil daripada Km, sehingga penyebutnya menjadi Km. Sehingga terhadap S, V-nya orde 1. Ya. Kalau jauh konsentrasinya kecil, yang S di penyebut itu menjadi tidak signifikan. Kalau yang S di pembilang, jangan dihilangin ya, karena ini kan dikalikan. Ya, kalau yang ini kan dijumlah. Karena yang KM itu jauh lebih besar, maka nilai penyebut itu menjadi KM saja. Maka pada S yang kecil, V itu menjadi orde 1 terhadap S saja. Cocok ya? Nah, sementara kalau pada S yang besar, konsentrasi S yang besar, nilai KM menjadi jauh tidak signifikan. Penyebutnya menjadi S saja. Di bawah ada S, di atas ada S, dicoret. Sehingga V-nya akan sama dengan V maksimum. Jadi ini menjadi alasan atau menjadi justifikasi kenapa mekanisme yang tadi ya, yang diusulkan Michaelis-Menten melalui pembentukan kompleks ES itu menjadi cocok. Karena V terhadap S polanya tadi. Orde 1 terus menjadi orde 0. Ya. Begini kan tadi ya. Ternyata cocok dengan model yang seperti ini. Nah, VM itu adalah laju reaksi maksimum. Dia dipengaruhi oleh apa? Oleh konsentrasi enzim. Ya, jadi kalau konsentrasi enzimnya ditambah, maka laju reaksi enzimnya akan bertambah. Dia fungsi dari jumlah enzim, konsentrasi awal enzim. Sementara Km itu adalah menyatakan konstanta kesetimbangan Michaelis-Menten, yang K tadi. Atau secara umum dia menunjukkan, nanti di kurva bisa menunjukkan bahwa Km ini menunjukkan bahwa nilainya adalah konsentrasi substrat pada saat laju reaksinya setengah laju reaksi maksimum. Nanti di kurva kita akan jelaskan ketika kita membahas kurvanya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas berarti kuliah hari ini saya cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan lagi hari Rabu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.